katanya, berdasarkan gambar-gambar yang ada. Memang panjang jalan di sini, kamu lihat banyak sekali gambar paslon-paslon seperti itu. Tapi kamu bertanya, pernahkah angku-angku ini mama ketemu berdialog langsung dengan orang tersebut? Belum. Memilih pemimpin adalah memilih orang yang akan menentukan maju mundurnya sebuah daerah. Untuk seorang gubernur lebih kurang hampir 7 triliun anggaran ini dia yang menentukan kemana mau diberikan, kemana mau diberikan, siang ke dia, dia yang menentukan semuanya. Apa yang mau dibangun, gubernur yang menentukan semua. Yang lain baik itu hanya ikut prosedurnya saja. Kalau gubernur nggak mau ini, nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau gubernurnya mau ini boleh. Makanya Ambo katakan tadi, alangkah naifnya awak memilih pemimpin yang akan mengatur tatanan kehidupan kita. Sementara awak nggak kenal dia. Kalau di Minang, pesan nenek moyang awak ada 3 kriteria untuk memilih pemimpin. 3 T. Kalau kini zaman anak milenial tambahnya jadi sampai T gitu. Bukan 4 triliun, bukan 3 triliun. T yang pertama apa Pak? Tokoh. Dilihat ketokohan orang ini. Dilihat kapasitas dirinya. Background ilmunya kayak apa. Luas pergaulannya kayak apa. Dengan siapa dia bergaul selama ini. Bagaimana dia menentukan sesuatu. Intelektualitasnya apa. Pemimpin harus orang yang lebih daripada kita. Kalau samu Jawa satu dipimpin lagi. Dua. Pemimpin itu adalah orang yang akan menentukan langkah-langkah apa. Makanya semua orang berpendapat maju mundurnya sebuah daerah tergantung kepada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya punya kapasitas, kalau pemimpinnya punya intelektualitas, dan pemimpinnya punya integritas, insya Allah daerah itu akan maju. Ini pertama menurut nenek moyang awak, tokoh. Yang kedua, apa aku? Tokoh, takah. Kalau di Solo Aldu aja patuh. Letakah Pak Kondak kemimpin awak? Artinya le pantas tak Pak pemimpin awak? Dari segi apa dia pantas memimpin kita? Tidak apa-apa. Aku memang lagi ada 2 bulan ini karena hampir tiap hari ngomong. Jadi pita suara itu yang membayar harga masalah. Jadi yang jadi masalah, kalau dia ulang kok letakkah pendak? Coba puangku mencari menantu, letakkah yang menantu awak kok? Kan begitu. Kalau bahasa Jawanya bebetnya. Kalau bibit itu ketokohannya, dia juga. Bibit, bebet, bobot. Kalau orang Jawa. Kalau awak tokoh, takah, tageh. Letakkah ikut jadi pimpin awak? Itu yang dinilai. Nah ketiga, tageh. Tageh itu artinya orangnya yang luas, pergaulannya di mana-mana. Orangnya berkarisma. Dia berbicara itu meyakinkan orang. Kenapa? Gubernur adalah kepanjangan tangan pusat yang ada di daerah. Yang tugasnya adalah koordinator. Mengkoordinir semua daerah. Kebutuhan daerah ini apa? Dengan kecerdasan intelektual yang dia miliki, dia salurkan kepada pemerintah pusat. Di pusat, itu orang yang menilai. Ambo lebih kurang 15 tahun menjadi anggota DPR RI. Itu kejadian di Pasir Putih. Demi Allah, demi Rasulullah. Iya. Saya
yang membawa dana untuk ke sana. Kalau Banjir enggak tahu bandang. saya siapa. Banjir bandang. Ya, Banjir bandang. ini cahaya lampu. Almarhum Nasrul Abid jadi saksi. Beliau yang mengundang saya. Bahkan waktu itu JK datang, Menteri PU datang, semua datang. Kamu masih di Jakarta. Kamu tanya ada kepastian nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada kepastian, ini sampai kapan? Putus jalan kita semuanya. Hari ketiga baru mau pulang. Disambut oleh Nasrul Abid, dibawa ke sana. Di depan jembatan yang di pinggir pantai itulah aku telepon yang namanya Badan Anggaran, karena saya adalah koordinator Badan Anggaran. Aku telepon yang namanya Menteri Keuangan, aku telepon Menteri PU-nya melalui Dirjen PSDA. Ini kampung halaman saya, daerah pemilihan saya. Saya mohon bantuannya. Waktu itu pas kami lagi membahas anggaran. Jadi sampai mana waktunya? Setelah berdiskusi di situ juga nggak lebih dari setengah jam saya bicara. Dapat kesimpulan bahwa anggaran ada yang berupa aspirasi saya yang seharusnya saya bawa untuk yang namanya irigasi Kotolawe. Cuman di situ saya bisa pakai jalur yang lain. Dan ini lebih emergensi. 40 miliar aku arahkan untuk jalan yang putus itu. Begini cara kerjanya saya. Tapi masyarakat nggak tahu. Dan bagi saya nggak perlu tahu. Sekarang baru tahu, Pak. Ya, kenapa? Bagi saya berbuat itu adalah kewajiban saya. Karena saya adalah wakil rakyat Sumatera. Itulah integritas namanya, Pak. Nasrul Abid dapat nama, Pak, waktu itu. Nasrul Abid kan bupati, Pak. Iya. Apa kewenangan bupati? Mengecek itu cuma tidak pandainya. Kalau saya hari-hari dengan menteri tidak bicara. Sip, nomor Kalau 2. tangan di CPRD, karena berangan menteri di rumah. Boleh tanya ke semua anggota DPRD. Siapa anggota DPR yang jantan dari Sumatera Barat? Ambu Kinantan, jagoan dari Sumatera Barat. Hidup nomor 2. Hidup. Sekarang ini kita Sumatera Barat sudah 3 periode dipimpin oleh kader partai PKS. Dan rata-rata mereka adalah orang yang oposisi di pusat. Orang ini tidak bisa kerjasama dengan yang lain. Ini maksudnya hebat seorang saja. Makanya tidak banyak program pemerintah pusat yang ada di Sumatera Barat. Yang terakhir, mohon maaf, dengan adanya perubahan anggaran, perubahan undang-undang jalan. Dulu undang-undang jalan nomor 17 tahun 2008. Pasalnya berbunyi jalan dibagi 3, jalan nasional, jalan provinsi, dan kabupaten. APBN hanya untuk jalan nasional. Karena kecintaan Pak Jokowi, karena terjadi kesimpangan, banyaknya jalan daerah ini yang rusak. Sementara jalan nasional spasinya sudah sampai 85%. Jalan daerah masih menerima 60 sampai 65%. Karena kecintaan Pak Jokowi, Presiden sebelum dia anggarkan 500 triliun anggaran pemerintah pusat untuk membantu jalan daerah dengan namanya dana Impres 500 triliun yang akan dibagi untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Berapa provinsi yang ada di Indonesia, Pak? Saya tahu berapa? 38. Kalau 500 triliun bagi 38 berapa harusnya dapat? 2 triliun atau sampai 4 triliun. Sabodoh-bodohnya orang minimum harus 10 triliun ada peda. Kenyataannya Sumatera Barat dapat berapa? Tidak lebih dari 438 miliar. Itulah sebabnya jalan awakku tidak selesai. Nomor 2.
proses untuk mendapatkan jalan anggaran impres ini, seorang gubernur harus cerdas. Dia harus melibatkan semua kepala daerah. Dia adakan rakor, lalu perintahkan pada itu membuat laporan daerahnya. Disiapkan idenya, disiapkan sarana prasarana apa yang diperlukan untuk melakukan dana itu. Apa awak mohon maaf. Nanti kan kerjanya ampun nanti kamu enggak emosi yang menjadi kayak gitu. Dia tidak bisa berkoordinasi dengan satu pun bupati wali kota. Kamu mohon maaf. Termasuk bupati yang ada sekarang ini. Orang yang paling benci dengan gubernur yang sekarang ini. Kami seluruh bupati wali kota sudah sepakat bahwa gubernur ini nggak ada gunanya. Dan gubernur ini harus kami ganti. Seluruh bupati wali kota se-Sumatera Barat, termasuk semua tokoh-tokoh politik. Cuman nggak tahu, nggak ada angin, nggak hujan, entah bahakolah. Yang dulunya banci setengah mati, kini rindunya setengah mati loh. Nggak punya komitmen sama sekali, nggak punya integritas sama sekali. Omongan seorang pemimpin itu harus konsisten, Pak. Benar. Dan itulah jati diri saya. Saya kalau iya, enggak, tidak. Itu namanya integritas. Mohon maaf, Bapak Bupati awak kok dulu paling banci sama Pak Mayadi. Berkali-kali selalu menghujat bahwa Pak Gubernur kita ini nggak ada guna. Ini menangi, Pak. Ini astagfirullah. Menangi. Itulah. Maka itu diajarkan memilih pemimpin itu gote, dicari ketokohan orang itu. Nah kalau letakah apa enggak? Nah ketiga letak ya. Kalau karena anak muda kini kok dicari lain itu ya, lain toke apa? Kafe ya Pak. Kafe toke. Bisa dijual ya Pak. Itulah. Jual. Ambo kadang miris Pak. Ambo sampai saat ini masih jadi bupati. Dulu Ambo nggak ada keinginan untuk jadi gubernur, karena Ambo baru 1 periode. Cuman karena ngelihat kepemimpinan ini, sementara yang lain nggak ada yang berani maju seorang lain Pak. Takut semuanya mau maju. Dulu si A mau maju, si B mau maju. Pada terakhir Pak Talo dulu menghujat, sekarang malah nyembah-nyembah untuk jadi wakil. Astagfirullahaladzim. Enggak gue banget kata anak Priok. Makanya orang mengatakan Ambo salah tafsir. Ambo marah, bukan. Bagi Ambo komitmen adalah hal yang utama. Ketegasan seorang pemimpin, disitulah yang kita nilai. Makanya ada pepatah orang awak, putih kabeh dapet dicali ya. Putih hati berkeadaan, tergantung keadaannya kayak apa. Enggak melulu seorang pemimpin itu ngomong iyo menangis air mata buaya. Itu tipe-tipe orang tukang tipu Pak. Kalau saya, iya tidak. Bujur lalu terbintang mata. Kalau tidak diambil ya. Itu integritas namanya. Seorang pemimpin harus disiplin, harus tahu kapan dia akan menindak, kapan dia akan memberikan penghargaan. Enggak melulu kita menindak terus, enggak melulu kita mengamalkan terus. Itulah yang kata orang awam. Putih hati itu keadaan. Kalau masuk ini disiplin, tahu menempatkan mana yang benar, mana yang salah. Disitulah pemimpin yang kita harapkan untuk memimpin kita Sumatera Barat yang akan datang. Kalau Ambo siap berdialog, lebih kurang 11 tahun Ambo berada di luar negeri sebagai seorang kapten kapal internasional. Boleh pernah jadi anak buah saya. Orang Negro pernah jadi anak buah saya. Alhamdulillah saya selamat.
ke Indonesia, Ambo jadi pengusaha. Sampai sekarang pengusaha di pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya, termasuk real estate dan lain-lain di Jakarta. Sekarang kemarin masuk anggota DPR RI, 3 periode betul-betul terpilih. Enggak maju lagi di DPR, anak Ambo maju, namanya Atali Gauti. Alhamdulillah 2 periode sekarang. Dan dia tetap di Komisi 5. Komisi 5 itu komisi idaman untuk seluruh anggota DPR. Enggak semua orang bisa masuk anggota Komisi 5. Ada orang yang bicara omong-omong, dia begini itu, buktinya enggak di Komisi 5. Kabarnya nangis-nangis dia minta Komisi 5. Jadi Ambo berharap dan sana Ambo jangan ketipu dengan manis mulut seseorang. Pelajari. Kadang-kadang ya, orang ini bisa berkamuflase Bapak Ibu itu semua. Kalau Ambo insya Allah Ambo konsisten. Ambo hanya ingin maju jadi gubernur ini karena tidak ingin Sumatera Barat ini lama-lama hancur di tangan orang lain. Sekarang berbicara tapi kenyataannya nggak ada. Mohon maaf, kemanapun Ambo pergi, Ambo ditemuin oleh tokoh-tokoh itu. Banyak nenek mama yang lapor kamu. Pak Epi, nggak usah Pak. Dulu di rumah kandang Ambo di Duduan. Janjinya bermacam-macam. Tapi setelah dulu Ambo telepon nggak pernah diangkat, nggak tahu jam berapa. Datang kemari di Solo, jadi gubernur. Ambo datangi nggak tahu jawabannya. Aduh Ambo jadi ketua tim pemenang di rumah kandang Ambo. Ini yang dirasakan oleh semua orang. Bahkan ada ulama yang ngomong sama saya. Tokoh ini yang mendukung dia. Setelah duduk, kenal pun kagak. Asam kandi Bapak. Babuang. Nah begitulah Pak. Ya. Makanya aku berharap. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemimpin yang layak untuk memimpin kita. Nomor 2. Pemimpin yang punya kapasitas dan punya integritas. Pak kata pepatah orang awam, manusia itu yang dipegang adalah omongannya, binatang yang dipegang adalah talinya. Kalau kita sebagai manusia nggak bisa dipegang omongannya, kita lebih hina daripada binatang. Itu prinsipnya. Orang boleh menafsirkan Ambo macam-macam. Di TikTok dikatakan Ambo parabul, sombong, arogan, mentang-mentang kaya. Ambo bukan mentang kaya, Ambo lebih kaya dari nyok dari mana? Jadi tantangan untuk menghadapi beliau ini sangat luar biasa Pak. Bazar-bazarnya partai mereka itu bukannya untuk orang Sumatera Barat, di seluruh Indonesia ikut menyerang pribadi saya Pak. Coba lihat, karena mereka ketakutan sekali, karena ini adalah lumbung bagi mereka. Yang mengatur adalah dengan suruh pusat Pak. Saya nggak mau kampung halaman saya ini dijadikan lumbung untuk membesarkan partainya seluruh Indonesia. Nggak rela saya, maka saya berjuang. Saya katakan, sementara orang lain nggak mau maju, takut maju, biar saya. Kalah Allah yang menentukan. Setiap prinsip dalam kehidupan kita sudah dicatat di luar pun semuanya Pak. Aku udah tua mau jadi apa? Malin mau jadi apa? Sudah ada ketentuan oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang ataupun kaum, kecuali kalau dia terima. Di mana ada kemauan, insya Allah bisa pasti ada jalan. Awal-awal, semua tokoh politik ini nggak ada yang berani maju. Begitu saya katakan maju, semuanya katakan jangan. Hasil survei
kamu cuma 3%, dia 90%. Saya bilangin, go to hell dengan survei-survei. Sekarang pun dia buat survei abal-abal bahwa saya cuma 16%, dia 75%. Saya katakan, kalau ente memang sudah 75%, lalu selesai. Manga menipu lain lalu di masa cilai. Dulu ambo gue konser, kecilnya konser itu haram, nyanyi haram. Begitu ambo gue konser, ikut juga joget bujawa di pentas. Ditanya, oh halal. Kalau lah iyo 75%, manga iyo bantu kami yang sini dia cuma adu pak. Datang ke tempat-tempat lalu-lalu di masaji. Kalau lihat ibu masih lalu selai-alai. Itu kamuflase untuk membodohi masyarakat. Kan itu pak. Kalau ini ialah 70%, maka tu tukang kembali ini lah. Nyo kirim dia ulang mono-modo masyarakat rumah-rumah. Kini banyak pak kan datang ke rumah-rumah kader-kader. Nyo bau kalender je, nyo bau katunamo. Pilkada besok lah tahu awak. Lalu le aku ke dipilih. Majang Buya awak. Kalau milih Buya, insyaallah masuk surga. Kalau anda milih Buya, padoso awak. Bahkan kini ada malahan membeli suara rakyat. Benar atau tidaknya? Akan kami buktikan nanti. Datang ke rumah-rumah yang baunya kabar-kabarnya bare, kabar-kabarnya yang bau gulu, kabar-kabarnya yang bau minyak. Kalau ialah 70% mau menyogok membali ya suara yang dibeli haram jabatan didapatkan. Kecilnya dah tahu dia kamu. Lagi bersatu lagi. Kakak Nur. Yo. Lama cukup nih. Mohon maaf. Pertarungan pilkada sekarang ini sangat dahsyat pak. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa saya siap menghadapi dia lahir dan batin. Dia pikir saya ini ayam sayur. Lupa dia, saya ini ayam jantan dari Solo. Ayam jago. Ayam jago petisia. Kalah menangnya Allah ya. Faisal Jumbal sebagai Siapa yang nyangka kamu bisa ketemu dengan ini? Kalau Banda besok Tidak pak. pernah terpikir. Alah tadi baik. Dia pun melihat sekali lagi. Kalau Banda, Kalau Banda pak. mangga Palu Banda, Palu Naga di pelok besok. Kebetulan anak Abu Atari ke sini, dia ada di mobil. Bisa Suatu suruh saat nanti Suruh si kuah. ada momen yang terbaik. Saya akan datang ke sana. Saya akan bawa Atari ke sini. Dia juga badan anggaran. Dia di Komisi 5. Saya gubernur, anak saya badan anggaran, dia di DPR. Kolaborasinya sangat bagus. Itu namanya paket komplit Bapak Ibu semua. Apalagi Ibu Lisda juga ada di DPR. Hendra Joni jadi bupati. Adalah Paso. Apa awak kembali nangis-nangis di saya? Ambotanyo lain namu yawanya bodoh-bodoh dengan ayam atau buayu itu lain. Cenyo ah, cenyo. Minumlah koyo. Dari kini saya minum. Mampar aja mata wayo dulu. Insya Allah saya janji saya jadi gubernur
saya akan membantu daerah sini kalau memang bupatinya adalah Hendra Doni. Dan insya Allah jalan berapa kan jalan ke kampung-kampung. Masa jalan ke kampung nak belok? Katanya orang pasisir di orang Solo itu baru sana. Di Minang ada istirahat dan sabinje dan saganggam, dan sajangka dan saeto. Raso ayah ke pematang suaminya ke kuali. Siapa yang mau kampung awak kalau bukan awak sendiri? Mereka mungkin orang agam ke kampung awak. Lah 15 tahun nak nampak cialah ada. Ya mana? Kamu Pak. Kamu siko Pak. Aduh. Dua gubernur, dua bupati. Jadi engkau ini mama semua. Saya maju demi Allah hanya ingin mengibarkan jasa hidup saya. Iya, mantap. Saya bukan orang yang mencari uang. Demi Allah, kalau sudah makan, sekedar jalan-jalan 7 hari ke luar negeri, mimpi pun cukup. Di Solo, gaji saya tidak pernah saya ambil. Tunjangan saya bermacam-macam tunjangan. Dulunya minimum 25 juta, sampai 50 juta cie tunjangan. Demi Allah, aku turunkan jadi 5 juta. Dan itu pun setiap bulan saya perintahkan walpri saya agar mengambil uang itu, lalu kemana daerah saya pergi, kumpulkan anak yatim, bagikan ke seluruh anak yatim. Ganti yang ini. Jadi begitu loh Pak. Insya Allah saya akan berusaha sungguh-sungguh. Kapalo Banda ini saya jamin begitu saya dilantik paling lama 3 bulan aku datang ke sini. 3 bulan setelah dilantik, tolong direkam. Kalau Pak Jaman Ami itu mati Pak. Aku akan datang, kamu bawa tadi. Kita akan usahakan secepatnya, karena ini adalah menyangkut hajat hidup petani kita yang ada di sini. Minggu nomor 1. Kalau jalan Kambang Muara Labu, Ya. saya akan undang tokoh-tokoh masyarakat. Wah, baik nampak jelas kan dulu. Awak calia ke Sinan, ambo bau dinas kehutanan, ambo bau BPN di Calia. Bagaimana keadaan ini? Kalau memang TKN, saya sebagai gubernur akan bikin surat kepada Kementerian ATR dan Kementerian Kehutanan agar ini diizinkan hanya sekedar membuat jalan. Segala sesuatu ada solusinya. Iya. Yang penting gubernurnya itu punya integritas. Kita mau bangun, Pak. Insya Allah Bapak Ibu, saya akan buktikan. Saya kok yakin ya, 2 tahun saya jadi gubernur, perubahan akan dahsyat di Sumatera Barat. Kalau saya yang jadi gubernur kemarin, anggaran impres 500 triliun ini, saya jamin paling sedikit 5 triliun masuk ke Sumatera Barat ini. Kok dapat cuma 868 miliar cuman. Dia tidak pernah melibatkan kami bupati wali kota. Nyumbunya sorang-sorang. Padahal memang dikoordinasikan dengan seluruh daerah. Komunikasinya nggak pernah ada. Lakui ke cendana Pak. Dia dengan bupati wali kota tuh nggak ada yang nyambung. Cia Allah. Apa kayo, Pak? Jadi itu, insya Allah nanti Pak. Yo.
Banyak menteri ini adalah sahabat teman-teman saya. Dari Panto sampai menterinya Pak. Wakil menterinya ada 5. Dari Golkar berapa nih? 6 malah menteri. Ambo didukung oleh PAN, Golkar, Nasdem, dan PDIP. Yang punya menteri itu PAN dan Golkar. Kami sudah punya komitmen. Golkar, kami sudah kompak. Kami koalisi permanen. Nasdem, kami koalisi permanen. PDIP, kami koalisi permanen. Insya Allah bersama-sama nih.